Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman misteri kejawen, bagaimana kabarnya? Semoga pada malam hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman, sekarang ini malam ini saya bersama dengan Bang Rohmat. Itu rencana kita ini mau apa, Bang? Kita mau berkunjung lah ke Padepokan Mbah Nur Silong. Nah, jadi intinya gini teman-teman, kita ingin tahu sebenarnya kegiatan para narasumber, para sesepuh ini apa gitu. Kita ingin tahu nanti kegiatannya seperti apa. Simak terus, ikuti terus video dari kita teman-teman. Nah, di sini bagi kalian yang belum subscribe, saya ingatkan sekali lagi, silakan kalian subscribe, like dan komen agar apa? Agar channel kita ini semakin berkembang gitu. Oke, kita menuju ke Padepokan MK teman-teman. Mari Bang. Assalamualaikum, Pak. Pripun kabare? Assalamualaikum, Po. Sehat. Kiamban to, Po? Nggih, niki boten piyambakan, Mas. Niki boten harapan tertentu saking pemirsa misteri kejawen untuk Sama membantu, siapa? membantu dalam hal sesuatu lah yang sekarang Yang di dalam siapa? ada Mbah Nur Silong, Bahkan pancanya ada ya? ada Mbah Man Ponco juga ada. Nah, ini yang di Padepokan siapa, Po? Ini Mohon maaf, Po, ini dipakai dulu, Po. Oh ya. Jadi teman-teman, kita karena di sini ada berapa orang, Po, di Padepokan? ini ada dua, Mas. Saya Mbah Man Ponco sama saya ada Mbak Ling gitu. Paman Ponco, Mbak Nur Silong ada nggak? Mbah Nur Silong ada, tapi sebelahnya lain lagi, Mas, tempatnya. Di belakangnya lagi, Mas, Oh, gitu. Yang di dalam padepokannya Mbah Man. oh. Jadi teman-teman, mohon maaf, nanti kita akan berbincang-bincang dulu sama sejenak sama Bapak Samudro. Mohon maaf, Po, ini sebenarnya teman-teman misteri kejawen dari pemirsa, Po. Iya. Ini penasaran apa yang sebenarnya dilakukan oleh para Narasumber ini. Oh, gitu. Monggo, Po, kita Ya. duduk aja biar Ayo, mangga sini, Mas, yuk. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Mbak Ling, pripun kabare? Alhamdulillah. Ya Allah. Oh, nggih. Bang, mohon maaf, saya pinjamannya Bang. Pinjam. Oh, ini mau ngobrol sebentar. Ya. Ini udah mulai jam berapa tadi, Po, di dalam? Ini tadi mulai lebih kurang jam 8-9-an lah, Mas. Ya. Kalau dari habis maghrib, habis bentar, habis itu dilanjut lagi gitu. Masalahnya kita agak standby di sini dulu, Mas, karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan gitu, Mas, dari salah satu pemirsa yang meminta bantuan gitu, Mas. Iya. Maaf, Po, ini mau tanya, Po, ini yang di dalam padepokan siapa? Ini yang di dalam padepokan ini Mbah Man Ponco, Mas. Lah, Mbak Nurnya di mana, Po? Mbah Nurnya ada di sebelahnya, Mas, agak turun gitu, Mas. Juga ada kerjaan juga, sama aja gitu. Mohon maaf, Po, ini apa? Saya penasaran, ini sebenarnya yang dikerjakan itu gimana, tuh? Yang dikerjakan apa gitu, Mas? Kalau Bapak tahu gitu. Oh ya, gini, Mas, sedikit saya jelaskan saja. Intinya gini, Mas. Kita ada permintaan dari salah satu pemirsa misteri kejawen untuk membantu seperti yang dikerjakan Mbah Man Ponco ini mengerjakan mengembalikan istri yang minggat, istilahnya gitu, Mas. Gitu. Ya, jadi biar dia balik lagi gitu. Ini untuk Mbah Man, istilahnya kayak
tergiling lah mas, sejenis itu. Gitu. Makanya kita kadang kalau ada permintaan dari pemirsa Misteri Kejawen maupun dari yang lain, kita dari 4 narasumber ini kita berusaha bersatu mas ya, saling membantu mana yang diperlukan. Nah mungkin dari Mbah Man Ponco kita perlukan semedi dan lain-lain. Nah juga ada lain Mbah Nur Selo, wirid dan lain-lain gitu. Jadi kita gabungkan semua biar mempercepat, karena semakin lama ini ya maaf mas, bukan pekerjaan kita semakin berat misalnya gitu. Oh mohon maaf, apakah apa itu yang pesen itu banyak gitu po dari? Ya alhamdulillah mas, banyak mas, mana tapi tentang hal mistik semua po ya? Iya mas, karena kita di misteri mas gitu. Oh mohon maaf, jadi teman-teman, jadi gini, jujur ya memang penasaran apa yang dilakukan oleh para narasumber kita, soalnya hampir setiap hari itu ke padepokan gitu. Mungkin kata Bopo Samudro tadi, mungkin mereka itu banyak sekali permintaan atau dimintai bantuan oleh para pemirsa yang ada di rumah gitu. Jadi memang ada yang masuk dari DM ke saya pribadi, itu ada beberapa orang, ada yang dari Subang, ada yang dari Depok, ada yang dari Banyuwangi, ada yang dari yang terakhir ini dari Magetan atau gimana, itu yang ingin berkonsultasi langsung sama Mbak Nur Selo. Jadi mohon maaf kalau ada teman-teman yang WA ke nomor Misteri Kejawen, terkadang saya balasnya agak sedikit lemot karena memang yang masuk ini lumayan banyak po. Iya alhamdulillah. Ini nanti po kira-kira itu sampai jam berapa po Mbah Man selesainya? Ini kadang itu lebih kurang mas ya, bisa sampai jam 2 sampai jam 3 mas. Pokoknya menjelang subuh mas, kira-kira lebih kurang. Oh gitu. Kalau kita ketemu nggak bisa po ya berarti? Kalau saat ini belum bisa mas kayaknya. Coba nanti dulu mas, mungkin tadi ada jeda, nanti mungkin bisa. Masalahnya kita gantian mas, kita yang di depan dulu. Oh maksudnya gantian gimana? Nanti Bopo juga ritual gitu? Iya gantian, makanya mana yang untuk sekarang yang dikerjakan Mbah Man ini, nanti Mbah Nur itu, nanti kita gantian. Permasalahannya ini nanti dari berbagai narasumber ini nanti kita gabungkan. Oh intinya sudah dapat ini. Oh ya boleh. Nah itu po, Mbah Man itu keluar po? Oh iya itu mungkin cari minum mas. Assalamualaikum Mbah Man. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah mohon maaf, bisa ngobrol sebentar Mbah? Silakan mas, mari. Ini sudah selesai nggak ganggu Mbah ya? Sebetulnya kalau dibikin selesai ya belum, tapi apabila ada teman-teman yang membutuhkan silahkan masuk, nanti bisa kita lanjutkan setelah kita ada pertemuan lagi. Oh oke. Ya Mbah, monggo Mbah. Jadi intinya keadaan apa itu memang gelap ini lampunya nggak bisa dinyalakan Mbah? Kalau dinyalakan bisa mas, tapi kalau dinyalakan kan tetap mengganggu kita. Oh bentar Mbah, bentar. Oh mohon maaf po, saya pinjam mic-nya po. Nggak pinjam anunya ya. Oke teman-teman, kita masuk dulu. Monggo Bang. Di mana Mbak ini? Ini mohon maaf, ini seandainya dinyalakan nggak bisa Mbak ya? Gimana? Monggo Bang, saman masuk Bang. Ini kurang loh. Mohon maaf Mbah, ini kebetulan ini Bang mohon dipasangkan dulu sama Mbak Man. Mohon maaf Mbah, ini apa?
lampunya dinyalakan nggak apa-apa Mbah ini ya? Tidak apa-apa, kan ini kan cuma sementara ya. Nanti setelah kita acara selesai kita matikan lagi. Oh, oke teman-teman, di sini kita ingin sedikit berbincang-bincang dengan Mbah Manponto. Itu sebenarnya yang dilakukan ini apa gitu teman-teman. Mbah Man, ini sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah, mohon maaf ini mengganggu waktu jenengan Mbah. Ini sebenarnya kita hanya penasaran Mbah. Ini sebenarnya yang jenengan lakukan ini apa Mbah ini di sini Mbah? Baik, ini kita sampaikan, kita akan menyapa dulu pada teman-teman Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asyrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mabadu, kita sampaikan banyak terima kasih kepada teman-teman MK ya. Yang kedua, kita sampaikan banyak terima kasih kepada teman-teman yang di luar kota Kediri atau dalam kota Kediri. Mudah-mudahan semua diberi kesehatan ya, diberi kesehatan, beri rezeki yang banyak, beri panjang umur. Ya betulnya pada malam hari ini ya, betulnya pada bulan Muharram ini ya, kita banyak sekali job-job dari luar kota ya. Yang pertama dari Depok juga ada, dari Subang, dan dari Malang dan Banyuwangi. Itu sebetulnya prosesnya hampir sama Mas ya, hampir sama. Masalahnya itu cuma permasalahan cewek dan cowok, kan seperti itu. Jadi seperti yang di Malang itu sebetulnya bisa dikatakan cinta cinta tak sampai lah, cinta tak sampai. Termasuk di Depok juga seperti itu, dan di Subang, dan dari Tegal juga ada juga ya. Maka dari itu kita sampaikan pada malam hari ini, pada bulan Asyura ini memang saya di sini tidak pernah pulang Mas, tidak pernah pulang. Siang dan malam saya di sini. Berhubung bulan Muharram ini saya memang banyak bertirakat lah. Jadi proses dalam permasalahan ini kebanyakan itu, satu misal seperti di Subang ya, di Subang itu ada juga yang meminta supaya cintanya itu bisa diterima dengan cowok. Sebaliknya kalau yang dari Depok, bagaimana supaya cintanya itu bisa diterima dari cewek, termasuk di Malang dan di Banyuwangi. Maka dari itu kan ini kita kerjakan satu persatu ya, soalnya pekerjaan ini memang tidak semudah apa yang kita bayangkan Mas ya, tidak semudah apa yang kita bayangkan. Maka dari itu walaupun itu ini tetap kita kerjakan satu persatu sampai berhasil, sampai terlaksana lah maksudnya gitu. Mohon maaf Mbah, ini untuk malam ini nih ngerjakan yang mana Mbah ini Mbah? Ini yang Depok dulu yang kita sampaikan. Yang Depok itu sebetulnya cewek ya, yang memang dia pernah berhubungan karena sudah lama ya, yang merasa dikhianati oleh cowok. Akhirnya bagaimana supaya cewek itu bisa hidup berumah tangga dengan cowok tersebut, kan seperti itu. Ya akhirnya kan ke tempat kami, kita usahakan bagaimana supaya itu berhasil, cowok tersebut bisa melamar atau bisa menikahi cewek tersebut. Oh gitu. Ini mohon maaf Mbah, ini untuk apa ini? Ini berarti kayak sejenis pengasihan atau pelet gitu Mbah? Ini sebetulnya kan kalau kita pelet Mas. Oh pelet ya. Iya. Itu biasanya membutuhkan waktu berapa lama Mbah ini Mbah? Itu kalau pelet kita tinggal melihat jarak dekat jauhnya, karena ini berhubung jauh ya Mas ya, itu memang agak berat. Beratnya kita itu jauh, akhirnya kita kan tetap melaksanakan tenaga gitu Mbah. Mengurangi tenaga ya, tirakat saya harus terpenuhi.
Oh, mohon maaf Mbah, itu jenengan ceritakan sedikit lagi mengenai hal tersebut. Itu sebenarnya masalahnya bagaimana? Mungkin di sini ada pemirsa yang mungkin mengalami hal yang sama gitu loh Mbah. Baik, jadi kan gini, berhubung dia itu merasakan hubungan sudah baik dulu waktu tadi cerita ya. Itu ceritanya gimana mengenai ini Mbah? Jadi gini, sebetulnya kalau kita itu tidak mau ya memberikan kesalahan kalau karena apa yang didambakan seorang cewek itu sebetulnya sudah beristri gitu loh. Sebetulnya kita sering sekali untuk mengingatkan akan bentar Mbah, ini maksudnya yang didambakan si cewek yang dari mana Mbah tadi? dari Depok. Itu maksudnya sudah punya istri gitu cowoknya? Sudah punya istri. Akan tetapi cewek tersebut apapun alasannya, walaupun itu di madu, dia siap, kan seperti itu. Oh gitu. Apakah itu nggak lebih berat Mbah ini Mbah? Itu sebetulnya sangat lebih berat sekali. Karena kan gini, apabila itu nanti terlaksana ya, yang penting dia itu sangat taat kepada laki-lakinya lah, hitungannya apapun alasannya. Karena apa? Dia memang pernah curhat kepada kami bahwasanya apabila itu sudah nikah resmi, jadi permasalahan berhari-hari ya, kehidupan berhari-hari dia kan ya juga kerja. Dia tidak menuntut banyak atau tidak menuntut, yang penting dia itu bisa dinikahi dengan nikah sah. Kan seperti itu. Dia tidak menuntut seperti ini ini kan tidak. Karena apa? Itu nanti kan yang kita khawatirkan apabila itu terlaksana nikah, yang kita khawatirkan sebetulnya apabila sudah nikah itu akhirnya nuntut gini-gini, akhirnya yang dosa kita kan juga dosa juga kan itu. Lah berhubung dalam aturan kalau laki-laki bisa menikah 1 atau 2, 3, akhirnya mau gak mau kan kita tetap laksana. Sebetulnya kita agak repot Mas, juga repot. Kita jalankan itu, saya itu juga gimana ya, tidak saya jalankan, saya sendiri kan nggak enak ya dimintai tolongan. Kalau kita jalankan ternyata cowok tersebut sudah beristri, kan seperti itu. Oh iya. Berarti agak sedikit susah nih Mbah ya? Susah, jadi kita mau nolak susah, dan mau nerima juga susah. Berarti ini untuk proses ini sudah berjalan berapa lama gitu Mbah? Kurang lebih 1 bulan. Oh, baru Mbah jalani kurang lebih 1 bulan ini? Iya, 1 bulan, tapi kita akan memberikan waktu, berhubung kerjaan gitu kita itu banyak kan, memberikan waktu agak panjang ya. Tapi kita menjamin apabila tidak berhasil nanti kan kita sendiri sebetulnya intinya itu bertanggung jawab gitu Mbah bertanggung jawab. Karena apa? Kita menggunakan ilmu gendam atau pelet itu yang kita butuhkan pertama dari minyak Mas. Jadi minyaknya lebih bagus, lebih mahal ya. Jadi tergantung dari kekuatan minyak. Kalau ini saya tanya Mbah, apakah bisa Mbah itu dengan jarak jauh gitu bisa Mbah? Maksudnya tanpa yang bersangkutan ke sini gitu loh Mbah maksudnya? Bisa. Ini kita kasih contoh satu saja Mas ya. Kita belum lama ini sudah menikah dengan resmi. Itu orang, maksudnya ini yang sudah berhasil gitu maksudnya? Sudah berhasil, kita ceritakan sedikit ya. Ya gimana Mbah? Itu kan gini, tadi yang dari kota Kediri itu mempunyai calon itu malah dari Inggris Mas, tapi blasteran ya. Oh gitu. Terus dari blasteran, tapi dia domisili di Inggris tapi kerjanya di Jakarta itu sebagai pemborong dia itu ya. Jadi tapi saya menjamin apabila tidak berhasil, tapi dulu memang biayanya banyak karena harus kita menggunakan minyak yang lebih bagus gitu loh Mas. Jadi biaya banyak itu bukan untuk kita, tapi untuk beli minyak. Oh ini sekalian tanya ini Mbah, itu Mbah kira-kira ini membutuhkan waktu untuk yang di Depok itu berapa bulan Mbah? Saya kasih waktu 4 bulan Mas.
Oh, 4 bulan. Iya, 4 bulan. Karena kan bukan cuma satu orang yang kita Yang ditangani gitu yang ya. tangani bukan satu orang, kan banyak ya. Jadi mengantri lah. Jadi maka dari itu kalau kita cuma satu orang itu lebih ya walaupun berat tidak begitu berat, karena banyak itu kan lebih berat lagi. Jadi saya sendiri jarang tidur, jarang makan, karena apa? Memang permintaan dari luar itu banyak gitu loh Mas. Oh gitu. Jadi gini teman-teman, bagi kalian yang mungkin punya permasalahan yang sama, mungkin nanti bisa DM di admin Misteri Kejawen gitu Mbah ya. Iya betul sekali. Mbah, ini sekalian tanya Mbah, seperti ini, mohon maaf ini Mbah, ini agak gimana ya, agak pribadi sih Mbah sebenarnya. Iya. Kayak jalanin kayak gini itu biasanya Mbah itu untuk pembelian peralatan itu biasanya membutuhkan biaya berapa sih Mbah sebenarnya ini seperti ini Mbah? Kalau peralatan itu sudah disampaikan sebetulnya yang mahal kan minyaknya Mas. Tadi tergantung ya. Kita tergantung kemampuan orang yang minta tolong. Satu misal apa yang kita sampaikan, mempunyai cowok yang Inggris dulu kita memerlukan banyak 5 juta. Apabila tidak berhasil, uang akan kita kembalikan. Oh, Pak, itu 5 juta itu berarti sudah termasuk murah Mbah ya itu? Ya murah. Jadi sekarang kita lihatlah perjalanan sini Inggris Itu kan, berapa lama gitu Mbah untuk itu 5 bulan dulu. Tapi alhamdulillah 5 bulan cuma 5 juta Mbah. Apa mohon maaf, dengan saya lihat dengan laku Mbah Man ini, dengan tidak pulang terus terus tidak tidur, bahkan di sini mungkin saya yakin mungkin juga puasa juga, nggak rugi gitu loh Mbah, maksudnya Mbah? kalau kita dibikin rugi, sebetulnya rugi ya. Karena tujuan kita itu kan untuk menolong orang yang memang membutuhkan atau yang susah ya. Tapi memang yang kita sampaikan Inggris itu barusan kemarin sudah nikah. Alhamdulillah deal lah, berhasil, sudah nikah. Jadi memang yang mahal itu kalau memang jarak jauh itu minyaknya Mas, itu yang mahal. Minyak itu ada yang harganya 10 juta juga ada, yang 5 juta, 3 juta juga ada. Tinggal tingkat-tingkat lah mana yang, tapi kalau memang berat sekali ya kita mau gak mau harus menjalankan minyak yang lebih bagus. Jadi lebih cepat gitu loh. Oh, mohon maaf Mbah, ini mau tanya Mbah, ini sebenarnya Mbah, pernah nggak Mbah selama Mbah menjalani permintaan dari orang-orang untuk menjalani kayak gini, kayak pelet itu, ada yang kira-kira gagal gitu nggak Mbah? Sebetulnya ada Mas, tapi kan tidak banyak ya, 1-2 orang memang ada. Karena mengingat jarak jauhnya ya, jarak jauhnya bagaimana yang kita pelet satu, yang kedua mungkin sangat minim masalah biaya ya. Itu memang ada 1-2, tapi tadi kita sampaikan kita akan bertanggung jawab ya apabila tidak. Oh, maksudnya ini sebenarnya tetap diusahakan gitu Mbah ya? Iya, tetap usahakan, tapi kita sampaikan lah apabila gagal kan tetap biaya kita kembalikan, kan seperti itu. Jadi saya sendiri tidak mau Mas merugikan orang. Nah itu loh Mbah, maksud saya kok, apakah jenengan boten rugi seandainya jenengan sudah menjalani seperti ini, tapi kalau seandainya gagal pun apakah nggak sia-sia gitu loh Mbah? Mbah, sebetulnya kalau kita dianggap sia-sia juga sia-sia, akan tetapi memang tujuan kita sebagai paranormal itu kalau bisa kan untuk menolong ya. Walaupun seperti itu jangan sampai kita itu dirugikan begitu fatal lah. Yang penting bisa kita beli rokok, ngopi, kan cuma itu. Itu biasanya kalau mengembalikan emangnya full 100% gitu apa enggak? Kalau fullnya kan tidak, karena kita sampaikan bahwa saya kan butuh rokok, butuh kopi, dan sebagainya. Satu misal kan gini, satu misal seperti kita yang sampaikan, yang kita untuk ngendam dari Inggris itu 5 juta ya. Apabila tidak berhasil ya kita kembalikan yang 4 juta. Walaupun tidak penuh tapi kan tetap senang lah orang itu, kan seperti itu. Karena apa? Kita sendiri waktu kita tidak tidur, kan butuh beli rokok, beli kopi kan seperti itu. Karena kan itu butuh minyaknya itu Minyak juga gitu. iya.
Itu memang menggunakan dupa apa enggak sih Mbah untuk mengerjakan seperti ini kayak kemenyan gitu enggak ya? Apa cukup dupa itu Mbah? Kalau dupanya kita cukup pakai Yuswa. Oh Yosua. Ya, Jadi, mohon Yuswa. maaf. Oh jadi seperti ini tadi teman-teman ada sedikit ini ada sisa Yosua ini Mbah ya. Ya, kalau Yuswa itu lebih simpel Mas, lebih simpel. Kalau memang kelasnya Yuswa itu lebih bagus, itu lebih cepat untuk kita melaksanakan seperti itu. Beda dengan Minan kan gitu. Ini udah maksudnya ini nggak pulang-pulang tuh di sini ngapain Mbah ya? Cuma wirid apa gitu. Ya wirid Mas, wirid. Bagaimana permintaan dari teman-teman supaya bisa berhasil. Kita sebagai manusia biasa kan berusaha Mas ya, berusaha bagaimana apabila kita diminta tolong orang kita harus sungguh-sungguh mengerjakan kan gitu. Memang sudah menjadi kewajiban kita, tugas kita untuk menolong orang kan. Oh ini terakhir Mbah pertanyaan saya daripada nanti ganggu Mbah. Ya. Itu tadi Mbah untuk yang saat ini yang dikerjakan itu yang dari mana itu Mbah? Dari Depok. Itu sudah kira-kira sudah berapa persen masuk gitu Mbah? Insya Allah ini sudah hampir 30% Mas, sudah masuk. Oh sudah 30% masuk. 30%. Oh. Yang dari Depok itu apa? Yang cewek itu Mbah ya? Iya betul sekali. Oh ya kemarin itu saya dapat Mbah dapat WA. Iya. Itu katanya si cowok itu gatal-gatal gitu loh Mbah. Itu apa efek dari itu Mbah ya? Apa Iya dari... sebetulnya efek dari situ. Oh ada ya Mbah efeknya kayak gatal. Ada, itu pasti ada efeknya Mas. Jadi jenis gendam, jenis pelet itu efeknya pertama pasti ada. Oh. Jadi maka dari itu sampaikan masuk sekian persen itu pasti ada efek dari orang yang kena gendam itu pasti ada. Oh itu tadi teman-teman bagi kalian yang apa itu yang punya kasus yang sama mungkin minta bantuan kita mungkin dari jarak jauh atau bahkan mungkin mengundang kita bisa Mbah ini Mbah ya. Insya Allah bisa. Yang penting itu masalah transport itu dijamin Mas ya. Dijamin. Satu misal kita diundang kemana itu yang penting transportnya kira-kira biaya untuk kendaraan berapa ditransfer dulu lah. Jadi teman-teman, jadi gini, kalau mengundang kita itu harus mungkin minimal transportnya harus ada gitu Mbah ya. Betul sekali. Oh iya ya. Jadi seperti kita mau mungkin kalau tidak salah akhir bulan ini atau awal bulan Mas ya, kita mendapat undangan dari Tuban. Pertama, yang kedua mungkin pertengahan Agustus kita mendapat undangan lagi ke Banyuwangi. Oh gitu. Karena ini ngantri Mas ya, jadi jadwal ngatur lah maksudnya seperti. Oh kayak undangan gitu berarti udah dikasih transport apa nunggu nanti gitu Mbah? Jadi kan gini, kalau undangan itu transport kan kirim dulu, tapi kan kita kan tidak berani ya untuk mengingkari kan tidak berani. Jadi intinya transport dikirim terus hari-hanya yang Hari-hanya menentukan, sudah ditentukan. yang tapi menentukan sana atau kita? yang menentukan kita. Kan kita melihat longgarnya kita kira-kira tanggal berapa, hari apa kan gitu. Oh. Baru kita berangkat kan gitu. Oh, jadi teman-teman sekilas penjelasan dari Mbah Man Ponco. Kalau ingin mendatangkan kita juga siap asal ya itu tadi teman-teman kalau kita jalannya itu kan pakai transport ya kita karena di Padepokan sendiri kerjanya itu full. Oleh karena itu kalau kita keluar mungkin nunggu waktu yang agak longgar gitu Mbah ya. Iya betul sekali. Baik Mbah, ini mohon maaf sekali kita ganggu Mbah. Mungkin ada pesan-pesan lagi Mbah sebelum saya tutup. Soalnya ini mau nyoba ke tempatnya Mbah Nursilo, kira-kira sudah bisa diwawancara apa enggak Mbah ini Mbah? Insya Allah bisa, tapi kalau dari Mbah Nursilo dari sini kurang lebih 1 kilo Mas. Oh gitu. Iya. Oh iya ya. Jadi gini, apabila ini sudah dianggap cukup Mas ya, kita sampaikan lagi terima kasih kepada teman-teman dan terima kasih lagi kepada teman-teman yang sering menonton di MK atau Misteri Kejawen. Mudah-mudahan diberi panjang umur, diberi rezeki yang banyak,
diberi kesaksian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita apabila ada tutur kata saya yang mungkin salah Mas ya, saya sebagai manusia biasa minta maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah, mohon maaf itu untuk anunya Mbah, mic-nya Mbah, nanti soalnya takutnya lupa Mbah. Ini mau dilanjut Mbah ya? Iya, dilanjut, ini akan kita matikan Mas. Oh iya. Ngapunten nggih, Guys. Mohon maaf Mbah, bentar. Teman-teman, kita akhiri dulu untuk perbincangan kita dengan Mbah Man Ponco. Karena apa? Ini katanya ritualnya mau dilanjutkan. Jujur di sini Bang, kita penasaran juga sama Mbah Nursilo Bang. Iya. Kita sekarang ke tempatnya Mbah Nursilo. Moga Bang.